Assalamualaikum. Welcome back to my English class for all 11 co-runners of Seman 1 Cikande with me, Teacher Ernaira. Okay, today is the first meeting. Ya, hari ini pertemuan pertama. We won't have materials, tapi kita nggak akan langsung ke materi. As usual, kita introductions dulu, tapi bukan perkenalan diri, karena sudah kenal ya. Kita kan kelas 10 kemarin ketemu, sekarang ketemu lagi. Semoga semakin betah ya. Oke. Perkenalan apa dong? Perkenalan ke silabus ya. So we'll have an introductions to the syllabus or get acquainted to the course, to the subject. What will we have? What material will we have for the semesters? Gitu. So welcome students. Sebelum ke materi apa yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan, kita harus tahu dulu nih course aims and descriptions of the subject. Tujuannya apa sih? Nah, di kelas 11 ini tujuan pembelajarannya adalah untuk improve your understanding and ability to use English. Pembelajaran di kelas 11 ini kita fokus ke increasing skills in fictions and non-fictions, such as the skills of writing invitations, explanations, and exposition text, asking and giving expressions. Ekspresi apa aja sih? Nanti kita jelasin di materi ya. Okay. You'll be introduced to various types of text with different terms as a means of linking concept learned with context, so that you can develop language skills, critical thinking, and 21st century skill ya. Skill abad 21 itu apa aja? Creativity, and then ability to work together and collaborate, communication skills, and of course media literacy. Okay, next, here are the goals. Ini standar kompetensi, masih nyambung dengan aims yang tadi ya. At the end of the lessons, you are all expected to 1. Ini turunan dari standar kompetensi. Be able to ask and give information about offering and suggesting. The second one is you are expected to be able to ask and give information about opinion and thought. The third is be able to make formal invitations about schools or work informations. The fourth, be able to make analytical exposition text about actual issue. And the last one, be able to use passive voice in explanation text. Ini semua turunan dari KD atau standar kompetensi 3.1 sampai 3.5. Next, how about the grading policy in English subject? Gimana sih penilaian di kelas 11 sekarang, sama nggak kayak kemarin? Nah, kurang lebih sama ya. The final assessment is primarily based on how well you follow and internalize the process in class ya. Total score-nya itu kita ambil dari beberapa aspek. The first is attendance should be at least 75%. Setidaknya 75% kalian hadir di kelas saya, baru kalian bisa eligible for a final mark ya. And then task or project, nanti kita akan ada tugas, akan ada project, akan ada practice. So akan bersemangat sekali di kelas bahasa Inggris semester ini ya. And then daily task, karena ada 5 KD yang kita pelajari di semester ini, so there'll be 5 daily tasks. Nanti akan ada 5 ulangan harian, atau kalau istilahnya sekarang bukan ulangan lagi ya, tapi penilaian harian. And the last one itu final task. So taking into account are your participations or active contributions in all of the activities ya. And the accomplishment of all assignment given. Jadi pastikan semua tugas nih tercapai. Okay, and here are the lesson for a semester. Here are the course progressions. Nanti saya jelaskan dari meeting 1 to meeting 17.
dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-17. Cause based on the Kalpendik, karena berdasarkan Kalpendik itu minggu efektif kita belajar 17 minggu ya, 16 minggu, 17 minggu itu ke-17-nya final test. Jadi kita akan ada 16 pertemuan, termasuk hari ini pertemuan pertama, dan 15 pertemuan ke depan baru final test begitu. Oke. Pertemuan pertama hari ini ya, we get acquainted and study contract, get acquainted to the subject. Tadi sudah dijelaskan, and syllabus overview. Ya, what materials will we have for a semester? Materi apa aja sih yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan gitu. Jadi kita lihat materi-materinya turun dari KD-KD yang sudah dijelaskan di atas tadi. Oke, second meeting. Nah ini for next week, ini untuk minggu depan. Materi kita masuk ke KD 3.1 about offer and suggestions. Meeting 2, discussing the materials. Nanti kita akan discuss the materials. Of course, I'll give you the video again. Nanti saya kasih kalian video lagi about offering and suggesting. Tapi nggak cuma pemaparan, kita harus diskusi. We should discuss. Diskusinya bisa via commentary. Nanti kalian boleh leave your comment in descriptions box. Jadi selama kelas bahasa Inggris at 11 to 13:30 or 1:30, dari jam 11 sampai jam setengah 2 itu I'll standby. Ya, saya akan standby di depan laptop atau di kelas kalian di Google Classroom. So kalian feel free to ask everything that you haven't understood yet. Kalian boleh tanya apa saja yang belum dimengerti atau yang perlu didiskusikan related to the materials for that day ya, sesuai dengan materi pada hari itu. Oke. Dan kita mulai project. Ini the first project kita making a poster, membuat poster. Making a poster sekarang udah gampang banget ya. Tahu kan aplikasi-aplikasi yang kece, yang keren untuk buat poster atau bahkan untuk buat slide presentasi saya sekarang hari ini pun ya itu dari aplikasi yang keren banget ya. Kita punya Sway Office, kita punya Canva, kita punya banyak aplikasi yang lain. Jadi nanti kita akan ada project making a poster. Poster tentang apa? Ya isinya tentang ini, offering and suggesting. Di meeting 3 2 minggu lagi nih, tapi poster presentations. Nanti akan ada poster presentation sekalian presentasi. Mungkin nanti kita akan menggunakan aplikasi Zoom meeting atau enggak Google Meet ya. Kita lihat sikon nanti pakai aplikasi yang mana. And it's time for you to have the presentations. Ini waktunya kalian nanti presentasi, of course in group, tentu dengan kelompok kalian sendiri. Jadi di pertemuan kedua minggu depan kita sudah pengelompokan. Nanti grupnya I'll decide the group ya. And meeting 4, pertemuan keempat, daily test. Ini penilaian harian yang pertama untuk KD 3.1. Oke, next meeting 5. Ini kita masuk ke KD 3.2 about opinion and thought. Meeting 5 seperti biasa diawali dengan discussing the materials. Kita diskusi dulu materi. Saya kasih video pembelajaran lagi nanti tentang opinion and thought dan kita discuss lagi ya. And meeting 6 practice, we'll have a practice. Practice-nya tentang apa? Writing an opinion conversations. Kita menulis percakapan tentang opinion and thought. Di meeting 7 wrap this KD, kita tutup KD 3.2 dengan daily test 2 lagi. Next, pertemuan ke-8 KD 3.3 about invitations. We'll have a discussions. Kita diskusi dulu tentang materi invitations ini. Kemudian meeting 9 you design, kalian akan mendesain and create invitations card. Masih menggunakan aplikasi yang tadi sudah disebutkan ya. And then meeting 10 daily test tentang invitations of course.
nanti produknya dikumpulkan, dipresentasikan juga. Oh ya, don't forget to fill in the attendance list. Jangan lupa setiap harinya kalian mengisi daftar hadir ya, yang nanti disediakan di Google Form. Daftar hadirnya kalau saya sih depend, tergantung. Bisa itu via Google Form, bisa juga via question. Pertanyaannya nanti will be related to the materials on that day. Nanti pertanyaannya tergantung ya, beda-beda gitu, tergantung materi pada hari itu. Jadi nanti saya jelaskan, mungkin daftar hadirnya diambil dari pertanyaan singkat hari itu. Kalau kalian jawab berarti dianggap hadir gitu, atau enggak daftar hadirnya saya kirimkan link, bisa via Google Form. Jadi tiap harinya, tiap pertemuannya daftar hadir akan berbeda-beda ya. Lanjut KD 3.4 about analytical expositions. There are two exposition stacks, ada dua sebetulnya, analytical and hortatory expositions. Tapi fokus kita di kelas 11 itu hanya pada analytical expositions ya. Di KD ini will have portfolio, akan ada portofolio, penilaiannya menggunakan portofolio. Meeting 11, 12, and 13 itu tentu diawali dengan discussing the material first and then practice stating your argument and positions. Tapi di meeting 11 pun sudah ditugasi untuk write your exposition text gitu ya. And di meeting 12 baru submit and editing draft. So I'm gonna check your draft of expositions. Nanti dicek draftnya, kemudian yang masih kurang tepatnya di editing draft. Kemudian next meeting revisions, you submit or resubmit your revisions and then publishing. Di publishnya di mana kita bahas nanti ya. Oke, karena ini hanya bahasa secara global saja. Meeting 14 daily task 4 untuk KD 3.4 analytical expositions. Oke. Ini KD terakhir, KD 3.5 about passive voice. Sebetulnya di dalamnya kita masih juga membahas tentang text atau genre, explanation text, but yang kita perhatikan adalah passive voice yang biasa dipakai di teks eksplanasi. Ya, meeting 15 we're gonna analyze passive voice in explanation text. Nanti saya kasih teks eksplanasi, kemudian kita analisis bentuk passive voice yang biasa digunakan di teks eksplanasi gitu. And then meeting 16 ini langsung daily test. Jadi di sini nanti setelah menganalisis nanti kita latihan, minggu depannya daily test lagi. And this is the last meeting. Ini hari atau pertemuan terakhir sebelum final test. Sekarang pertemuan ke-17 ya, final test. And remember, yang bisa join final test itu hanya students yang kehadirannya at least 75%. Baru kalian bisa eligible for a final mark ya. 75% itu artinya dari 16 pertemuan itu 12 pertemuan minimal kalian harus hadir di kelas saya. Kalau kurang dari 12 pertemuan, so you are not eligible to join the final test. Oke. Research, sumber apa sih yang kita pakai selama pembelajaran satu semester nanti? Sumber utamanya sih ini, buku yang kalian dapatkan dari perpustakaan sekolah. Sudah dapatkan ya? Bukunya Basir. Ini Basir cewek loh, by the way, bukan cowok ya. Cek deh di bukunya. Nggak penting banget ya. Ini buku dari pemerintah, Puskerubuk Balitbang Kemdikbud. Oke, bukunya yang ini. Tapi sumber lainnya kalian bisa juga cari dari YouTube atau dari googling gitu, dari manapun kalian boleh cari materi tentang, yang penting materinya sama. KD1 tentang overall and suggestion, KD2 tentang opinion and thought, KD3 tentang invitations, KD4 tentang
analytical exposition, K5 tentang passive voice and explanation text gitu. Yang penting tentang itu, sumbernya dari mana saja, itu free bebas ya. And terakhir sekali, before I wrap today's meeting, sebelum ditutup nih, saya tutup dengan quote hari ini. You'll only be ready for what you have prepared for. Kalian hanya akan siap untuk apa yang sudah kalian siapkan. Nah, sengaja ini kita bahas silabus atau apa yang akan kita pelajari, materi apa selama 1 semester ke depan itu biar kalian persiapan dulu begitu. Jadi, you should prepare well. Ya, kalian harus persiapkan. Prepare well, cause you'll only be ready for what you have prepared for. Okay, that's all for today's meeting. Cukup ya untuk hari ini. If there's something that you haven't understood yet, kalau masih ada yang belum kalian fahami, boleh boleh ya kasih komen di commentary column, di kolom komentar di YouTube atau di Google Classroom. So thank you everyone. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.